Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa adalah bulan yang menjadi momen teristimewa yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa? Karena pada bulan ini menjadi momen yang tepat untuk berkumpulnya bersama keluarga. Banyak aktivitas yang dilakukan bersama keluarga, mulai dari aktivitas sahur, lalu sholat berjamaah, tadarus bersama, berbuka puasa, hingga mudik bersama ke kampung halaman. Karena faktanya, di mana praktek keseharian ini untuk mengumpulkan satu keluarga dalam satu rumah di satu waktu itu sangat-sangat sulit sekali. Tapi di bulan ini menjadi sangat mudah, dan ini menjadi momen yang sangat tepat untuk menjalin keharmonisan dan kerukunan keluarga. Sesuai dengan pendapat Brad Sage, PhD, seorang pakar psikolog keluarga dari Columbia, yang mengatakan bahwa makan bersama adalah salah satu cara yang paling mendasar untuk menciptakan kedekatan bersama keluarga. Nah, selain kita bisa makan bersama keluarga, terjalin pula mulai dari rasa kebersamaan untuk membangunkan dan mengingatkan ketika sahur. Dan momen itu menjadi paling tinggi ketika kita udah berkumpul bersama dalam satu meja makan untuk menyantap santapan yang telah dihidangkan oleh ibu tercinta kita. Nah, selain itu, sahur pula menjadi salah satu ibadah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kehilangan waktu untuk sahur bersama. Karena ketika kita sahur, maka di dalamnya sangat dipenuhi dengan keberkahan. Sesuai dengan hadis, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Yang mana sahurlah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi kita sebisa mungkin mari kita sahur, walaupun hanya seteguk air minum saja. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, An Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahur kullahu barakah. Sahur, semua macam-macam sahur itu penuh keberkahan. Fala tada'uhu, maka jangan sampai kita meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadakum jur'atan min ma'in, walaupun kalian hanya meminum seteguk air minum saja. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada mereka yang melakukan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang tips buat ibu-ibu di rumah bagaimana menciptakan kerukunan agar anak-anak ini mau dan mereka sergap untuk segera menyantap makanan paginya. Yaitu menyantap makanan yang mana dimakan di waktu tengah malam tentunya. Nah, ini sangat sulit karena kita sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba dibangunin untuk makan. Jadi kalau makanannya ini kurang mantap, biasanya anak malah malas. Nah, ini tips untuk ibu-ibu biar kita bisa memasak dan juga mengkonsumsi dan menutrisi anak-anak kita untuk terpenuhi proteinnya, karbohidrat, vitamin, dan juga mineralnya. Yang pertama tipsnya adalah awali sahur kita dengan meminum air. Ini untuk mencukupi kadar cairan di dalam tubuh kita yang nantinya akan kehabisan di waktu tengah hari ya, di waktu siang hari. Nah, yang kedua, sebisa mungkin sebelum makan makanan yang berat, kita mengkonsumsi buah-buahan. Jadi persiapkan buah-buahan karena di dalam buah-buahan ini terdapat antioksidan dan juga serat yang mana dapat memudahkan dalam pencernaannya. Jadi jangan langsung makan yang berat-berat seperti makan nasi, kalau bisa makan buah-buahan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, makanan yang mengandung zat besi. Zat besi ini
untuk menambah hemoglobin, yaitu sel darah yang mana ketika kita kehilangan sel darah itu maka kita akan mudah terasa ngantuk, lelah. Nah, di sini coba kita adakan makanan berupa daging merah ya, daging segar, lalu telur, ikan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah ini untuk makanannya. Sayur-sayurannya apa, sesuaikan dengan apa yang disukai oleh anak-anak di rumah. Lalu yang keempat, itu karbohidrat yang kompleks. Nah, karbohidrat ini adalah nasi. Nasi itu lebih baik sih sebenarnya nasi gandum ya, nasi merah. Jadi kalau misalnya nggak ada atau nggak terlalu suka, nggak apa-apa, nasi putih dan juga roti gandum atau sereal bagi anak-anak. Nah, selanjutnya selain 4 macam ini, yang kelima, jangan ada makanan yang mengandung gorengan. Jadi kalau misalnya lagi sahur ini, usahakan gorengan itu dijauhi. Kenapa? Karena ketika kita banyak mengandung makan gorengan, itu mengurangi kadar oksigen 2%. Atau maaf, bukan 2%, tapi 20% malahan. Nah, 20% ini yang akan menyebabkan orang jadi mudah ngantuk di siang hari. Nah, untuk ibu-ibu semuanya di rumah, mari kita lengkapi protein, karbohidrat, vitamin dan juga mineral untuk keluarga kita. Nah, di sini ada 7 tips yang kita rangkum. Yang pertama, awali dengan air putih. Lalu yang kedua, kita adakan macam-macam dari buah-buahan karena di dalam buah-buahan ini terdapat serat dan juga antioksidan yang mana melancarkan pencernaan. Nah, yang ketiga, kita juga usahakan ketika sahur diadakan semacam daging, ikan dan juga makanan yang mana mengandung protein. Oke. Protein ini dapat kita temukan di tempe-tempean atau juga tahu. Jadi kalau misalnya anaknya ini sukanya tahu atau tempe, itu kalau bisa diadakan karena ini termasuk kacang-kacangan juga. Lalu sayur apapun jenisnya, yang penting dia berkuah dan jauhi dari macam-macam gorengan. Karena gorengan ini membuat kita kehilangan oksigen yang nantinya membuat di tengah hari ini rasa kantuk yang sangat berat. Nah, selanjutnya usahakan ada nasi. Kalau misalnya anak kita ini nggak suka sama nasi, maka kita ubah dengan roti gandum. Jadi kita bikinin roti bakar atau roti selai, atau kita ganti dengan sereal. Nah, jadi kalau misalnya anak kita ini nggak suka, usahakan dari salah satu ini ada. Nah, selanjutnya usahakan juga adanya magnesium dan potasium untuk melengkapi energi kita, yang mana kita dapatkan dari pisang dan juga gandum. Lalu selanjutnya yang terakhir, usahakan kita adanya makanan-makanan yang memang atau cemilan yang memang sangat disukai oleh anak-anak kita, yang mana buah-buahan ataupun kurma itu kalau bisa ketika lagi sahur itu diadakan. Nah, jadi usahakan kita bangunkan keluarga kita dan kita laksanakan sahur bersama, karena selain sahur itu terdapat keberkahan dan juga kemuliaan, di dalam sahur juga kita bisa menambah energi untuk di siang hari, lalu kita dapat mencegah dehidrasi, dan yang terakhir kita jauh dari penyakit asam lambung atau MAH. Dan yang paling penting adalah sahur dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita, yang mana pada masa kondisi COVID di tengah pandemi COVID ini itu sangat dibutuhkan kekebalan tubuh dan juga imun, dan ini dapat kita cegah dengan melakukan sahur di pagi hari. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.